Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Bersama Al-Quran, bahagia, sukses dunia akhirat. Allahu Akbar. Sudah lama ya kita tidak berjumpa. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan semangat puasa full. Oke? Untuk mempersingkat waktu, marilah kita mulai pembelajaran hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Yuk kita bersama-sama membaca doa sebelum belajar. Abata. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita sudah selesai membaca doa sebelum belajar. Sudah siap anak-anak? Nah, untuk hari ini kita akan belajar mengenai sikap teladan Nabi Muhammad SAW, nilai Pancasila sila kelima, dan cara menyayangi makhluk hidup. Oke, untuk yang pertama kita akan belajar mengenai sikap tauladan Nabi Muhammad SAW. Untuk sebelumnya, Ustazah akan menjelaskan bahwa Nabi Muhammad memiliki binatang kesayangan, yaitu seekor kucing. Nah, untuk selanjutnya, penasaran kan? Maka dari itu, simak video berikut ini. Kita tonton bersama-sama ya. Dalam sejarah Islam, kucing memiliki keistimewaan yang sangat luar biasa. Baginda Nabi Muhammad SAW berpesan kepada para sahabatnya di mimbar untuk menyayangi dan menjaga kucing peliharaannya layaknya menyayangi keluarga sendiri. Diceritakan dalam suatu kisah, Nabi Muhammad SAW memiliki seekor kucing yang diberi nama Muza. Suatu saat, dikala Rasulullah hendak mengambil jubahnya, ditemuinya Muza sedang tidur di atas jubahnya. Karena tak ingin mengganggu hewan kesayangannya itu, Rasulullah pun memotong belahan jubah yang ditiduri oleh Muza dan membiarkan kucingnya itu tidur dengan pulas tanpa terganggu sedikit pun. Ketika Nabi Muhammad SAW kembali ke rumah, Muza nampak sudah terbangun dan merunduk sujud kepada majikannya. Sebagai balasannya, Rasulullah pun menyatakan kasih sayangnya dengan mengelus lembut ke badan kucing itu sebanyak 3 kali. Dalam aktivitas lain, setiap kali Rasulullah menerima tamu di rumahnya, Nabi selalu menggendong Muza dan menaruhnya di paha. Salah satu sifat Muza yang paling Rasulullah sukai ialah si kucing selalu mengeong ketika mendengar suara azan.
dan seolah-olah suaranya terdengar seperti mengikuti lantunan suara azan tersebut. Hukuman bagi mereka yang menyakiti hewan kucing yang lucu ini sangatlah serius. Dalam sebuah hadis Sahih Al-Bukhari, dikisahkan tentang seorang wanita yang tidak pernah memberi makan kucingnya dan tidak pula melepas kucingnya untuk mencari makan sendiri. Nabi Muhammad SAW menjelaskan kepada sahabat bahwa hukuman bagi wanita ini adalah siksa neraka. Tak hanya Nabi, istri Nabi sendiri, Aisyah binti Abu Bakar Asy-Syiddiq, juga amat menyukai kucing dan merasa amat kehilangan dikala ditinggal pergi oleh si kucing. Seorang sahabat yang juga ahli hadis, yaitu Abdurrahman bin Sa'h al-Asdi, diberi julukan Abu Hurairah atau bapak para kucing jantan karena kegemarannya dalam merawat dan memelihara berbagai kucing jantan di rumahnya. Seorang sufi ternama bernama Ibnu Bashad yang hidup pada abad ke-10 Hijriah bercerita, suatu saat ia dan sahabat-sahabatnya sedang duduk santai melepas lelah di atas atap masjid kota Kairo sambil menikmati makan malam. Ketika seekor kucing melewatinya, Ibnu Bashad memberi sepotong daging kepada kucing itu. Namun tak lama kemudian, kucing itu kembali lagi. Setelah memberi potongan yang kedua, diam-diam Ibnu Bashad mengikuti ke arah kucing itu pergi. Hingga akhirnya ia sampai di sebuah atap rumah kumuh. Dan didapatinya, si kucing tadi sedang menyodorkan sepotong daging yang diberikan oleh Ibnu Bashad kepada kucing lain yang buta kedua matanya. Peristiwa ini sangat menyentuh hatinya hingga ia menjadi seorang sufi sampai ajal menjemputnya pada tahun 1067. Selain itu, kaum sufi juga percaya bahwa dengkuran nafas kucing memiliki irama yang sama dengan zikir kalimah Allah. Begitulah kisah Nabi Muhammad SAW yang sangat menyayangi kucing peliharaannya dan berbagai kisah lainnya mengenai hewan lucu ini di dunia Islam. Maka kita sebagai seorang mukmin hendaknya jangan sekali-kali menyakiti hewan lucu ini, karena Rasulullah sendiri menjelaskan bahwa hukumannya adalah api neraka. Semoga kita dapat mengikuti akhlak baik yang mulia baginda Nabi Muhammad SAW ini. Nah, itu adalah contoh dari sikap teladan Nabi Muhammad SAW yang harus kita contoh di kehidupan sehari-hari. Kalian pasti punya binatang peliharaan juga kan? Jangan lupa apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW bahwa kalian harus menyayangi makhluk hidup, peliharaan yang kalian miliki seperti menyayangi keluarga sendiri. Nah, menyayangi binatang seperti keluarga sendiri itu berarti kita tidak boleh membeda-bedakan manusia dengan makhluk Allah yang lain. Sama saja dengan adil. Nah, kita akan membahas lebih lanjut apa sih itu adil. Yuk, kita baca bersama-sama sila kelima Pancasila. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Wah, ternyata perilaku adil tidak hanya diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya, melainkan negara kita Indonesia juga memerintahkan rakyatnya untuk bersikap adil. Nah, Pancasila sila kelima itu berarti seluruh rakyat mendapatkan
perlakuan yang adil dari pemerintah, baik dari segi ekonomi, budaya, agama, hukum, politik, dan lain-lain. Maksudnya seperti apa sih Ustazah? Maksudnya itu negara tidak boleh membeda-bedakan antara yang kaya dan yang miskin, antara agama Islam dan agama yang lain, antara daerah satu dengan daerah yang lain. Seperti itu. Kemudian selanjutnya, masyarakat harus menjalankan hak dan kewajiban dengan seimbang. Jadi seluruh rakyat Indonesia itu harus melaksanakan hak dan kewajibannya. Tidak boleh hak saja yang dilakukan atau kewajiban saja yang dilakukan. Itu tidak boleh. Misalnya, kita sebagai warga negara memiliki hak untuk dilindungi oleh negara kita. Nah, kita selalu menuntut negara kita untuk selalu melindungi kita, tapi kita tidak mau mematuhi peraturan negara Indonesia. Nah, itu tidak boleh. Kalau kita ingin dilindungi oleh pemerintah dan negara kita, maka kita juga harus menjalankan kewajiban atau aturan-aturan yang ada di negara Indonesia. Kemudian yang ketiga, semua masyarakat warga negara Indonesia harus memiliki sikap bekerja sama, harus suka saling tolong-menolong, harus memiliki sikap yang suka memberi. Nah, seperti itu. Kemudian dan yang terakhir adalah memiliki sikap yang bekerja keras. Jadi kita sebagai warga negara Indonesia juga harus memiliki sikap bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan sendiri ataupun keluarga kita. Jadi kita nggak hanya meminta-minta ke negara kita, hanya minta-minta ke pemerintah aja, namun kita juga harus bekerja keras untuk diri sendiri dan keluarga kita. Untuk pembelajaran yang terakhir, ini masih ada hubungannya dengan sikap teladan Nabi Muhammad dan nilai Pancasila sila kelima. Tadi kita diperintahkan untuk menyayangi makhluk hidup seperti binatang, tumbuhan, juga sesama manusia. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana sih cara menyayangi binatang peliharaan yang kita miliki. Berikut adalah cara-caranya. Untuk yang pertama, kita harus selalu memberikan makan setiap harinya. Jangan sampai binatang yang kita miliki sakit kemudian mati gara-gara kita tidak memberinya makan. Kemudian kita juga harus membersihkan atau memandikan peliharaan yang kita miliki agar peliharaan yang kita miliki selalu bersih dan terhindar dari kuman dan sakit. Yang ketiga, kita harus memberikan tempat tinggal atau rumah yang nyaman untuk mereka. Dan yang terakhir, kita harus sering-sering bermain dengan mereka. Karena dengan kita bermain dan bercanda dengan peliharaan kita, itu akan menjadikan kita semakin dekat dan saling menyayangi satu sama lain. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Semoga apa yang Ustazah sampaikan bisa dipahami dengan baik. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa anak-anak.